Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Aduh, nekat aja. Ya Allah. Terlalu nekat, Pak. Ya Allah. Lantar ngono. Ya Allah. Ampun, Bang. Kalau dia nggak masalah. Akan dalam tempuan dia. Ojo ya, ojo dhuwur. Itu sempat terseret berapa meter Pak kira-kira Pak? Ya kira-kira 5 meter lebih lah. 5 meter lebih ya? Ya. Tapi anaknya nggak apa-apa tadi Pak? Ya alhamdulillah, cuma lecet di dengkulnya. Lecet-lecet tadi ya? Iya. Oh. Iso ah? Oh iso. Kene lah. Oke lah. Lu kabeh hari ini. Ya Allah. Boleh bikin lagi weh, coba. Saya bikin lagi weh. Alat berat milik penambang pasir terjebak dan nyaris terseret derasnya aliran banjir lahar hujan Gunung Semeru di Sungai Leprak, Desa Sumberwuluh, Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Operator alat berat segera menyelamatkan diri saat banjir lahar dingin menerjang. Banjir lahar Gunung Semeru ini terjadi setelah wilayah puncak gunung diguyur hujan deras selama kurang lebih 3 jam. Lahar dingin juga menerjang jembatan Limpas di Desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian. Material banjir yang meluap melewati badan jembatan tidak menyurutkan sejumlah warga untuk tetap melintas, karena jembatan merupakan akses satu-satunya penghubung Kecamatan Pasirian dan Tempur Sari. Sementara itu, data dari pos pengamatan Gunung Api Semeru, getaran banjir lahar terekam seismograf dengan amplitudo maksimal 18 mm. Sebagaimana fakta yang kita ketahui, para penambang juga karena pekerjaannya di sana itu tetap melakukan penambangan. Nah, untuk supaya mereka selamat, kita tempatkan personel di pos-pos pantau untuk memberikan informasi awal ketika terjadi banjir lahar. BPBD Kabupaten Lumajang juga mengimbau masyarakat untuk selalu waspada, mengingat banjir lahar hujan Gunung Semeru masih berpotensi terjadi. Dari Lumajang, Jawa Timur, Rian Nugroho, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, akses jalan dari arah Grobogan menuju Semarang ambles hingga terbelah menjadi dua setelah diterjang derasnya aliran Sungai Tuntang. Petugas gabungan dikerahkan untuk membersihkan lumpur tebal yang menutup ruas jalan. Deras arus Sungai Tuntang mengakibatkan jalan penghubung Semarang Grobogan di Desa Tinanding, Grobogan, Jawa Tengah ambles sepanjang 20 meter dan membentuk aliran sungai. Jalan ambles akibat tergerusnya tanah di bawah jalan cor membuatnya tidak bisa menahan tekanan dari atas. Petugas gabungan diterjunkan untuk membersihkan lumpur tebal yang menutup ruas jalan. Saat ini akses jalan ditutup total. Kendaraan dialihkan ke jalur Pantura Demak, bagi kendaraan kecil dialihkan ke jalur alternatif. Baik, ini hari kedua setelah terjadi jebolan tanggul Sungai Serang, tepatnya di Tinanding. Itu ada 2 tempat jebolan dan sudah barang tentu ini ada efek, ada akibat dari jebolan terputusnya akses jalan roda di Semarang, tepatnya di jebolan ini, dan meninggalkan sisa-sisa lumpur yang tebal. Terdapat 2 titik tanggul Sungai Tuntang yang jebol. Warga khawatir jika tidak segera diatasi, maka ribuan kepala keluarga yang ada di bawah tanggul akan terus terendam banjir. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 desa di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara terisolir. Banjir bandang menghancurkan jembatan penghubung, memaksa warga mengungsi akibat akses putus total. Kayu gelondongan berukuran besar menumpuk di tengah Sungai Aik Botar, Kabupaten Tapanuli Tengah usai terbawa banjir. Derasnya arus banjir bandang usai hujan deras membawa kayu gelondongan menghantam dan menghancurkan jembatan. Akibatnya jembatan penghubung di Desa Lubuk Ampolu, Kecamatan Badiri ambruk dan putus total. Padahal jembatan menjadi penghubung satu-satunya 3 desa di Kecamatan Badiri, Tapanuli Tengah. 3 desa terisolir memaksa warga mengungsi. Memang kami di sini itu ada sekarang alat berat, Bang, tapi ya ini tadi karena ini udah begini, kerja pun mau kayak mana? Berarti air itu langsung besar bawa? Langsung besar, Bang. Langsung bawa kayu. Tidak hanya jembatan, banjir juga merusak sejumlah rumah warga serta merobohkan tiang listrik. Putusnya jembatan berpotensi menghambat distribusi logistik, akses pendidikan serta layanan kesehatan. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sukriyadi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ledakan petasan menghancurkan sejumlah rumah di Situbondo, Jawa Timur. Tidak hanya menghancurkan rumah, 1 orang tewas dan 6 lainnya luka-luka. 7 unit rumah hancur akibat ledakan petasan di Desa Sumber Anyar, Kecamatan Banyu Putih, Situbondo, Jawa Timur. Tidak hanya menghancurkan rumah, dahsyatnya ledakan membuat seorang warga tewas dan 6 lainnya luka-luka. Korban tewas tertimpa runtuhan rumah yang sedang diperbaikinya. Polisi datang ke lokasi melakukan olah TKP dan memasang garis polisi. Petugas menemukan petasan berdiameter 4 cm dan panjang 15 cm dan masih melakukan penyisiran di lokasi kejadian. Setelah adanya laporan, Pak Kapolsek langsung mendatangi TKP dan menemukan beberapa buah petasan yang cukup besar, kemungkinan sekitar 15 cm dengan diameter 3 cm. Kemudian itu yang sudah sempat diamankan dan semoga tidak meledak. Untuk sisanya yang lain seperti disampaikan tadi belum bisa kita pastikan, takutnya masih ada sisa bahan peledak di dalam situ. Korban tewas diotopsi di rumah sakit sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Sementara 6 korban luka bakar dirawat di RSUD Asam Bagus dan RSUD Dr. Abdur Situbondo. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Seorang perempuan pencari kerang tewas usai diterkam buaya di Desa Bulu Hadek, Kabupaten Simelu, Aceh. Ya, tubuh korban sempat dibawa buaya di permukaan sungai dan tak bisa diselamatkan. Warga berupaya menangkap buaya yang telah memangsa Jusmitawati, seorang perempuan pencari kerang di aliran Sungai Loan Boya, Simelu, Aceh.
Buaya berukuran 4 meter melawan saat ditangkap warga. Dengan menggunakan bambu, warga berupaya membantu korban agar lepas dari mulut buaya tersebut. Sebelum buaya berhasil ditangkap oleh warga, jasad perempuan pencari kerang ini sempat dibawa oleh buaya di permukaan sungai dan direkam oleh warga. Tidak sampai 24 jam, upaya warga untuk memburu sang predator akhirnya membuahkan hasil. Warga berhasil menangkap buaya dan menggiringnya ke daratan serta membunuhnya. Setelah buaya berhasil dibelah badannya, bagian tubuh korban ditemukan tidak utuh. Lebih kurang 24 jam lebih dari kemarin bisa ditangkap dan terbukti tadi ketika selesai ditangkap ya ditombak, kemudian buayanya dibelah perutnya dan di dalam perut ditemukan ada kepala, ada tangan ya, ada kedua tangan dan ada kain. Dipastikan bahwa itu adalah potongan jenazah ya, almarhum. Sisa tubuh korban kemudian dievakuasi untuk proses selanjutnya. Peristiwa ini menambah daftar kasus serangan buaya terhadap warga yang beraktivitas di wilayah perairan setempat. Masyarakat diimbau agar lebih waspada saat beraktivitas di sungai, terutama di lokasi yang diketahui menjadi habitat buaya. Dari Kabupaten Simelu, Aceh, Afsah, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap pelaku pembunuhan seorang pria yang jasadnya ditemukan di dalam koper di sebuah rumah kosong di Desa Sukareja, Brebes, Jawa Tengah. Pembunuhan ternyata dipicu masalah utang, di mana pelaku kesal korban selalu menagih utang 5 juta rupiah. Pelaku pembunuhan terhadap seorang pria yang jasadnya ditemukan dalam koper di rumah kosong di Desa Sukareja, Brebes, Jawa Tengah berhasil ditangkap polisi. Korban Sapri, 67 tahun, ternyata dibunuh oleh pelaku Rokim yang merupakan teman korban. Pelaku ditangkap di rumah istrinya di Majalengka, Jawa Barat. Pembunuhan ternyata dipicu masalah utang piutang. Pelaku Rokim kesal korban selalu menagih utang 5 juta rupiah. Sebelum membunuh korban, pelaku menyiapkan skenario meminta korban datang dan membawa uang ke rumah kosong milik kerabat pelaku dengan janji akan membayar lunas utang. Sebelum membunuh korban, pelaku menyiapkan skenario meminta korban datang dan membawa uang ke rumah kosong milik kerabat pelaku dengan janji akan membayar lunas utangnya. Namun pelaku malah membunuh korban dan menggasak ponsel serta uang korban 15 juta rupiah. Sadisnya, pelaku juga memutilasi tubuh korban agar muat masuk ke dalam koper. Pelaku ini merasa kesal dan juga emosi saat ditagih hutang. Jadi pada saat ditagih hutang ini, korban memang sempat menampar pelaku sehingga tersulut emosi. Kemudian pelaku ini mengambil batu yang ada di dekatnya, kemudian memukulkan ke bagian kepala. Penemuan jasad korban di dalam rumah kosong menggambarkan warga setempat. Jasad ditemukan dalam koper yang tertutupi pasir di kamar mandi. Jasad korban pertama kali ditemukan kerabat pemilik rumah setelah sempat mencium bau busuk. Pelaku dijerat pasal berlapis KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, seorang kakek tewas akibat ditabrak 2 kendaraan. Usai ditabrak korban, pengendara motor dan mobil langsung kabur. Jalan R. Sukamto, Ilir Timur 2, Palembang, Sumatera Selatan sempat alami kemacetan ketika seorang kakek pemulung tewas setelah jadi korban tabrak lari. Proses evakuasi jenazah menjadi perhatian warga dan pengendara yang melintas. Menurut saksi mata, korban yang sedang menyeberang jalan ditabrak pemotor yang melaju dari underpass Simpang Natal menuju Simpang Polda. Nah, setelah ditabrak motor, korban ditabrak mobil hingga terseret sebelum meninggal di TKP. Usai menabrak korban, pengendara motor dan mobil langsung kabur. Awalnya itu saya kan dari arah sini, terus melihat mobil itu tiba-tiba nomor korban. Nah, ini dia diduga nyebrang ya? Ya, diduga nyebrang dia. Di TKP korban menyeberang dari kanan ke kiri datangnya sepeda motor.
tertabrak oleh sepeda motor, kemudian sepeda motor melarikan diri. Setelah tertabrak, korban tertabrak lagi oleh mobil, sedangkan yang mobil juga melarikan diri. Korban sudah kita evakuasi ke Rumah Sakit Umum Muhammad Husin. Untuk identitas kendaraan sepeda motor sudah kita dapati, kita sedang melakukan penyelidikan untuk pengendara sepeda motor dan juga mencari CCTV yang ada di sekitar. Jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Sedangkan identitas kendaraan yang menabrak korban sudah diketahui dan sedang dilakukan pencarian. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sebuah video viral menampilkan 3 orang remaja perempuan mengantarkan wanita lansia di depan swalayan di Kota Medan, Sumatera Utara. Ya, aksi 3 remaja tersebut mengundang keprihatinan masyarakat lantaran nenek tersebut diduga disuruh mengemis. Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan 3 orang remaja perempuan membopong seorang lansia wanita dari sepeda motor dan meletakkannya di depan sebuah minimarket. Diduga nenek tersebut didudukkan di depan minimarket di kawasan Jalan Komodor Lautio Sudarso, Simpang Kantor Kecamatan Medan Labuan, Kota Medan, Sumatera Utara, untuk mengemis. Nenek kesini siapa itu? Saudara nenek? Anak-anak itu? Bukan orang lain? Bukan. Ngantar ke sini memang untuk apa? Duduk di sini? Iya. Nggak ada duit? Nggak, jangan libur dapat apa libur Salah seorang warga yang sering berbelanja di kawasan tersebut mengatakan melihat nenek tersebut sering duduk mengemis. Bahkan nenek tersebut beberapa kali jatuh pingsan karena tidak makan dan minum. Nah, kalau saya lihat ya, sering saya duduk di sini, setiap hari dari pagi sampai malam nenek ini sering duduk di sini. Katanya sering pingsan juga karena nggak makan atau gimana gitu bang? Ya, karena kan lihat nenek ini di sini tanpa ada makanan dan minuman. Nenek ini berharap dari orang-orang yang adalah ya, Pak Yati yang datang dari kemarin, terus memberikan makanan maupun uang. Warga sekitar berharap Dinas Sosial Kota Medan dapat melakukan penanganan dan pemeriksaan terhadap kedugaan eksploitasi orang dalam kasus sang nenek. Ya, Anda kembali di iNews Today, pemirsa. Rumah milik Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala di kawasan Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ditabrak mobil. Ya, akibat kecelakaan, mobil dan pagar rumah rusak parah. Rumah milik Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala di kawasan Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ditabrak mobil. Sejumlah pekerja memperbaiki pagar rumah yang rusak. Menurut penjaga, rumah tersebut kini diisi oleh anak Yusuf Kala. Sebelumnya, mobil melaju dari arah Kemang menuju Dharma Wangsa. Pengemudi merupakan seorang wanita berusia 30 tahunan. Jadi mobil ini dari arah Kemang. Ya mungkin kondisi yang mengendarai mobil ini sedang mabuk. Jadi dia menghantam tiang ini, lalu langsung ke ini mobilnya, sampai ke dalam. Sementara itu, menurut polisi, pengendara tidak dalam kondisi mabuk, namun mengantuk hingga tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Yang mana pengemudi pada waktu itu kondisi dalam keadaan ngantuk, kemudian out control, sehingga terjadilah kecelakaan menabrak bagian daripada pembatas rumah, yaitu pagar. Yang mana memang kendaraan itu mengalami kerusakan, termasuk juga pagar yang ditabrak juga mengalami kerusakan. Hingga kini proses perbaikan masih dilakukan dan pengemudi pun bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut. Dari Jakarta, Helmi Sejang Bakti, iNews melaporkan.